Om Swastiastu. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, terutama yang menikmati jalan santai. Jadi melalui jalan santai ini tentunya kita berharap badan kita sehat, semua menjadi sehat dalam rangka mengisi pembangunan. Ibu Bapak sekalian, kami dari Dispenda Provinsi Bali akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2016 ini. Yang pertama, kebijakan di bidang pemutihan. Kebijakan di bidang pemutihan kendaraan bermotor. Kebijakan ini telah diterbitkan berdasarkan keputusan Gubernur Bali nomor 35 tahun 2016, di mana pemberlakuan terhadap pemutihan kendaraan bermotor ini telah dilakukan sejak tanggal 20 Juni tahun 2016 ini, dan akan berakhir nanti pelaksanaan pemutihan ini adalah akhir November 2016. Tentunya masih ada sisa waktu 2 bulan ke depan. Kami berharap seluruh masyarakat wajib pajak, khususnya wajib pajak di bidang kendaraan bermotor, supaya kebijakan atas pemutihan denda dan bunga itu 0%. Jadi sekali lagi kami garis bawahi, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur terhadap pemutihan atas denda dan bunga pajak kendaraan bermotor yang telah diundangkan sejak tanggal 20 Juni tahun 2016 sampai dengan 30 November 2016 ini, 5 bulan, itu dendanya adalah 0%. Tidak ada denda. Dan tidak ada denda bunga juga terhadap pajak kendaraan bermotor ini. Oleh karena itu sekali lagi melalui kesempatan ini saya menghimbau, kami mengajak kepada seluruh wajib pajak yang masih menunggak atas pajak kendaraan bermotor ini, supaya dimanfaatkan seluas-luasnya. Sekali lagi, dimanfaatkan seluas-luasnya atas kebijakan pemutihan denda pajak dan bunga pajak yang 0%. Jadi denda pajak, bunga pajak 0%. Untuk diketahui bersama-sama Ibu Bapak sekalian, bahwa dalam pelaksanaan yang telah berjalan kurang lebih 3 bulan, perolehan pajak kita dari pemutihan ini sudah masuk 99 miliar lebih. Jadi sekali lagi saya ulangi, perolehan kita dari pemutihan selama 3 bulan yang sudah berjalan, perolehan kita adalah 99 miliar lebih. Jadi 99 miliar 156 ribu lebih, juta lebih. Itu perolehan kita. Jumlah kendaraan yang sudah mengikuti pemutihan, jumlah kendaraan yang sudah mengikuti pemutihan pajak ini selama 3 bulan ini berjumlah 200 ribu lebih kendaraan. Jadi bagi masyarakat wajib pajak yang sudah mengetahui kebijakan pemutihan ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur Bali 5 bulan dari Juni sampai November akhir ini, sekali lagi saya mohon dengan hormat agar dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dimanfaatkan seoptimal mungkin. Selanjutnya Bapak sekalian, juga kami informasikan mengenai peraturan daerah yang terbaru. Jadi revisi atas Perda 1 tahun 2011 yang telah diundangkan atas revisi ini khusus menyangkut pajak progresif. Khusus menyangkut pajak progresif bagi semua jenis kendaraan. Tidak saja tipe jenis kendaraan roda 2, roda 4 dan seterusnya. Cuman mekanismenya yang berubah. Ada perbedaan yang sangat mendasar apa yang telah diundangkan dan apa yang telah diperintahkan pada Perda 1 2011 sebelumnya
dengan revisi Perda 1 2016 tentang pajak daerah, ada perbedaan progresif yang mendasar. Perbedaan yang mendasar diantaranya pertama, ketika Perda 1 2011 yang berlangsung sampai hari ini, karena mulai besok Senin, Perda revisi diundangkan dan dilaksanakan. Jadi yang sebelumnya, kalau ibu bapak sekalian, nyamsat kendaraan progresifnya itu adalah basisnya KK. Kalau yang sebelumnya basisnya KK, misalkan saja dalam satu rumah tangga berempat, dalam satu KK berempat, bapak, ibu, anak 2. Jadi apabila kepemilikan kendaraan itu yang kedua, otomatis kena pajak progresif. Itu Perda sebelumnya. Tapi kalau Perda kita yang akan berlaku mulai hari Senin besok, tanggal 13 Oktober akan berlaku Perda revisi kita, Perda terbaru kita. Basisnya adalah KTP. Di sana perbedaan yang mendasar. Kalau yang dulu basisnya adalah KK, tetapi mulai Senin besok tanggal 3, basis mengenai progresif kita adalah KK. Artinya, saya ulangi, KTP. Berarti ada yang dengerin serius itu, langsung jawab KTP. Itu kan teknik-teknik untuk menguji orang dengerin kan gitu. Jadi Bapak sekalian, kalau KTP dalam satu KK, misalkan kendaraan yang pertama atas nama bapaknya, kendaraan yang kedua atas nama ibunya, artinya kendaraan kedua ini tidak kena progresif. Kendaraan kedua tidak kena progresif. Terus bagaimana kalau kendaraan ketiga atas nama anaknya tidak kena progresif? Kendaraan keempat kalau atas namanya anaknya gimana? Tidak kena progresif. Terus yang mana kena progresif? Apabila kendaraan yang kedua atas nama KTP yang sama baru kena progresif. Pertanyaan saya Bapak sekalian, kalau kita berempat sekarang di rumah, kita punya hak untuk punya mobil 4. Loss progresif. Kalau dulu kita punya kendaraan kedua atas nama siapapun dalam KTP, dalam KK sudah kena progresif. Sekarang loss progresif sampai 4. Kecuali dalam satu KK itu sudah 4 orang, kemudian bapaknya beli lagi tuh mobil, baru kena progresif. Kira-kira wajar nggak kena progresif? Sangat wajar. Berarti kemampuan ekonominya sudah melebihi. Wajib hukumnya ikut berpartisipasi untuk mengisi pundi-pundi pendapatan daerah yang pada gilirannya untuk membangun infrastruktur dan program-program lainnya yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Kedua, Bapak sekalian, bagaimana dengan sepeda motor? Nah, ini sering ditanya oleh teman-teman kami di media. Sering nanya, Pak Santo, gimana sepeda motor tentang progresif? Hukumnya sama. Hukumnya sama seperti yang apa kami sampaikan tadi. Jadi kalau sepeda motor itu atas nama bapaknya satu, atas nama ibunya satu, atas nama anaknya lagi satu, kemudian anak yang kedua lagi satu, ya loss progresif, nol progresif. Bagaimana dengan anaknya yang di luar? Sepanjang tidak tercantum dalam KK ya kena. Kan itu kira-kira. Ibu Bapak sekalian, jadi itu sekedar informasi. Ada 2 materi yang kami informasikan pada hari ini. Yang pertama tentang pemutihan pajak. Sekali lagi kami menghimbau dan mengajak, kalau pemutihan teks atau teks pemutihan yang dilakukan oleh Pemprov Bali ini sebenarnya identik dengan teks amnesti. Kalau di nasional itu namanya teks amnesti.
ada pemutihan. Kalau kami di daerah khusus di pajak kendaraan bermotor juga mengeluarkan pemutihan atas pajak tadi. Oleh karena itu sekali lagi, tolong kesempatan masih ada sisa waktu 2 bulan ke depan. Sekarang Oktober, kemudian November, tolong dimanfaatkan pemutihan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi Ibu Bapak sekalian, tidak kena denda pajak. Sekalipun kemarin terlambat bayar pajak, katakanlah karena kesibukan Hari Raya Galungan, Kuningan, kemudian banyak rerainan bumi, tidak sempat menyelesaikan pajaknya minggu kemarin, kemudian di sana ada tunggakan. Sekali lagi, kalau Ibu Bapak sekalian datang sebelum 30 November, pajaknya adalah 0 dendanya. Denda pajak dan bunga pajak adalah 0%. Barangkali itu dulu Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat strategis ini yang dilakukan tahun 2016. Tentunya sekali lagi pada kesempatan ini kami menghimbau dan mengajak Ibu Bapak sekalian memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, keberpihakan kebijakan itu kepada wajib pajak, dan mari kita manfaatkan kebijakan itu seoptimal mungkin. Sekian, terima kasih, dan apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf dan kami akhiri Om Santi 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 Om. Terima kasih.